sebetulnya kasus korupsinya Ahok. Kalau korupsinya Ahok ini sudah di sini paling gampang, kenapa paling gampang? Karena dari teman-teman di KPK itu tinggal mengeluarkan dari freezer, kemudian ditaruh di microwave, 5-10 menit sudah bisa disantap. Jadi sudah siap saji kasusnya, cuma karena di freezer kan di... Ada beberapa kemungkinan dari isu Ahok dilaporkan ke KPK, ditulis oleh Syardi. Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK melaporkan Ahok ke KPK atas 7 kasus dugaan tindak pidana korupsi. Sebagian dari kasus-kasus tersebut bahkan telah diselidiki KPK di bawah pimpinan sebelumnya, namun tidak jelas kelanjutannya. Kata Presidium PNPK, Adi M. Masardi, 7 kasus dugaan korupsi tersebut antara lain Rumah Sakit Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi Teluk Jakarta, dana non-budgeter dan penggusuran. Selain Ahok, ada banyak nama lain yang juga dilaporkan. Sebagian besar adalah nama-nama yang digadang-gadang akan nyapres. Kemudian ada Erick Thohir terlibat PCR atau tidak. Ada Luhut Panjaitan terlibat PCR atau tidak. Kemudian ada Erlangga Hartarto terlibat kartu prakerja atau tidak. Kemudian ada Anies Baswedan, ada persoalan Formula E atau tidak. Dan banyak lagi kandidat lain, kata Presidium PNPK Adi Masardi. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga ikut dilaporkan terkait dengan kasus EKTP. Andi juga ikut dilaporkan. Ini agak sedikit di luar dugaan. Dan satu lagi, kenapa tidak sekalian laporkan kasus Hambalang dan Petral? Mari kita fokus saja ke Ahok. Ahok enggan mengomentari laporan terhadap dirinya. Ahok menyampaikan terima kasih atas info yang diberikan Kompas.com terkait pelaporan PNPK terhadap dirinya. Melalui pesan singkat, Ahok melemparkan sejumlah link pemberitaan yang menyebut sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi sudah selesai disidangkan. Ahok menilai KPK pada era kepemimpinan Ketua Agus Raharjo bahkan menyebut tidak ada perbuatan melawan hukum terkait pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras. Kasus ini mengemuka pada tahun 2016. Terima kasih atas infonya. Monggo mengirimkan link pemberitaan terkait kasus-kasus yang dilaporkan PNPK. Sudah pernah diperiksa semua, kata Ahok. Selain itu, Ahok juga berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menolak permohonan Pra-Peradilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terkait kasus dugaan korupsi lahan Cengkareng, Jakarta Barat. Soal kasus Ahok dan Ganjar ini adalah isu lama kan? Kenapa diungkit lagi? Kalau kasus Formula E, oke lah. Masih fresh dan belum ada kejelasan status kasusnya karena masih diusut oleh KPK. Tapi kalau kasus Ahok ini sebenarnya sudah basi, tidak ada aturan yang dilanggar. Kalau memang Ahok dinyatakan bersalah dari dulu sudah diciduk, begitu juga dengan Ganjar yang kasusnya sudah lama. Saya melihat ada beberapa kemungkinan kenapa Ahok dilaporkan, dan lucunya kasus yang dilaporkan cukup banyak. Ini beberapa dugaan dari yang pernah saya baca. Apakah ini ada kaitannya dengan politik? Kan Ahok bisa disebut sudah tamat karir politiknya. Mau calonkan diri sebagai presiden pun tidak akan bisa lagi, kecuali ada perubahan dalam undang-undang. Apakah ini ada kaitannya dengan rumor Ahok akan gantikan Anies setelah selesai masa jabatannya? Ada sebagian netizen yang menduga ke arah ini, presiden yang akan menunjuk langsung pengganti gubernur sementara hingga tahun 2024. Tapi bukankah Ahok tidak bisa lagi secara undang-undang? Kalau bisa, mantap benar. Saya dukung 1000%, meski rasanya banyak halangan. Tidak lama menjabat sebagai komut Pertamina, masa mau ganti jabatan lagi? Belum lagi rumor Ahok salah satu kandidat kepala otorita ibu kota negara yang baru. Kalau ada yang salah, silakan ralat di kolom komentar ya. Memang siapapun berhak melaporkan siapapun terkait apapun kalau ada bukti. Tapi kalau kasus lama diungkit lagi rasanya aneh aja. Ibarat ada orang masih saja gugat presidential threshold meski sudah ditolak 13 kali. Menurut Adi, KPK harus benar-benar menyelesaikan kasus-kasus yang diduga melibatkan orang-orang tersebut agar saat Pilpres 2024 nanti tidak ada lagi kampanye hitam. Dia berharap jika nantinya para tokoh tersebut benar-benar maju di Pilpres, nama mereka sudah bersih dari tudingan atau kasus apapun. Kalau benar seperti itu boleh juga sih, saya tidak mempermasalahkan. Lagi pula kalau bersih ngapain risih, asalkan jangan sampai ada maksud lain atau tujuan politis di balik pelaporan tersebut. Anggap saja ini sebagai screening awal untuk jadi bahan pertimbangan bagi publik. Bagaimana menurut Anda? Banyak sekali terjadi perubahan-perubahan perilaku manusia karena perubahan interaksi sosial dan berkomunikasi. Oleh sebab itu hati-hati dalam menangani setiap peristiwa sekecil apapun. Sekecil apapun sebuah peristiwa jangan menggampangkan. Jokowi lucuti dan gigit Anies, ditulis oleh Anto Cahaya. Sebelum kita kupas lebih dalam, izinkan saya mengutip terlebih dahulu pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang telah lalu dan menjadi warning bagi jajaran pemerintahan yang terkait. Berikut pernyataan Presiden Jokowi. Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri, lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikan saja, ada di sana.
Ulang, akan saya bisikan saja, di sana ada yang main-main, kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center atau SICC Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 November 2019. Dan saya rasa pernyataan di atas sangat jelas, siapapun orangnya tanpa terkecuali presiden sendiri yang akan gigit. Pegalan kalimatnya yang tajam dan justru memiliki muatan yang menakutkan menurut saya, kalimat lewat cara saya. Nah, terkait hal di atas ada sebuah kalimat yang sudah akrab di telinga dan masih relevan, tidak lekang oleh zaman. Kalimatnya sebagai berikut, semua orang bisa tahan dengan kesengsaraan, tapi bila kau ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16. Dan kemudian Abraham Lincoln juga berkata, kamu bisa membodohi beberapa orang untuk sepanjang waktu, dan semua orang untuk beberapa waktu. Tapi kamu tidak bisa membodohi semua orang sepanjang waktu. Kedua quotes di atas rasanya dapat disematkan kepada siapa saja, dan menurut hemat saya, kalimat di atas juga tepat menggambarkan sosok pejabat publik yang saat ini sedang hangat dibicarakan rakyat. Siapa? Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan, lelaki tengah baya yang memiliki darah leluhur dari kaum Hadramaut Yaman ini, dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 silam. Ia sukses duduk di singgasana Balai Kota DKI Jakarta setelah mengalahkan sang petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sejarah telah mencatat pemilihan Gubernur DKI Jakarta saat itu merupakan salah satu pesta demokrasi yang buruk, sebab agama dijadikan alat utama untuk mencapai tujuan kekuasaan. Rekam jejak bukti kinerja yang seharusnya menjadi acuan tidak berlaku, tenggelam oleh hiruk-pikuk perang kepentingan yang absurd. Saat itu, agama dijadikan alat untuk membungkam, menghantam, dan mengintimidasi lawan politik, juga merusak logika sehat rakyat. Melalui mimbar-mimbar, para pengasong berpendar, menggalang, menggarong, mengerongrong, dan meneror dengan kata kalimat yang menakutkan. Pesta demokrasi yang seharusnya menyenangkan, di tangan mereka menjadi tegang di sudut-sudut perkampungan dan permukiman, sampai-sampai nuansanya pun menyebar ke seluruh Nusantara. Anies Baswedan kemudian tampil dengan kepercayaan tinggi, namanya yang sempat terpuruk akibat dipecat oleh Presiden Jokowi sebagai menteri seperti menemukan panggungnya kembali. Euforia yang berlebihan dan aroma balas dendam dari Anies Baswedan saat menjabat akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Ia tumbuh menjadi raja kecil dengan banyak pengawal. TGOPP di era Anies mencapai jumlah yang fantastis hingga 50 orang, bahkan sebelumnya mencapai 74 orang. Gaji mereka juga tidak kalah fantastisnya. Jika sebelumnya di era Jokowi atau Ahok TGOPP digaji menggunakan biaya operasional gubernur, pada era Anies Baswedan TGOPP digaji menggunakan APBD dengan pos anggaran khusus. Dan seperti yang kita lihat DKI Jakarta pun biasa-biasa saja, meski anggota TGOPP gemuk. Kebijakan Anies yang kerap tuai kontroversi justru